Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-sidqi wal wafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak yang di belakang Ibu-ibu? Alhamdulillah. Baik. Insyaallah kita akan lanjutkan Ibu. Masih dalam surat An-Naba. Itu. Kemarin kita sampai pada ayat ke berapa? Terakhir kita sampai ayat 6 sampai 16. Baik. Ada yang belakang, saya boleh minta tolong nggak? Tolong ini tidak depan. Diangkat. Baik, ibu-ibu, bapak, rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Ini enggak sekitar tapi tolong ke tengah pusaasan. Ya, di lantai 2 ya. Terus spidolnya. Baik, ayat 17 itu berbicara tentang kalau ayat 1 sampai 5 itu berbicara tentang keraguan orang-orang kafir terhadap yang disebut dengan hari kiamat. Ayat
selanjutnya itu menggambarkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah Allah menggambarkan tentang kekuasaannya yang dia bisa menciptakan langit, dia bisa menurunkan hujan dan sebagainya, maka kalau dia zat yang mampu untuk menciptakan segala sesuatu, maka dia juga sangat mudah untuk menghancurkan segala sesuatu. Nah, itu. Maka dalam ayat yang ke-17 itu inna yaumal fasli kana miqata. Nah, itu. Sesungguhnya yaumal fasli itu maksudnya adalah hari kiamat. Kana miqata. Oke. Pertama, ayat ini disebut dengan inna. Inna ini kalau dalam bahasa itu menunjukkan sesuatu penekanan yang ditekankan pada kalimat tersebut. Biasa diartikan dengan kata sesungguhnya atau pasti. Gitu ya. Inna, ya. Apa yang pasti terjadi itu? Yaumal fasli. Nah, Yaumal fasli ini maksudnya apa? Hari maksudnya ini adalah hari kiamat. Nah, kenapa disebut dengan Yaumal fasli? Disebut dengan Yaumal fasli karena hari itu adalah hari di mana dipisahkan. Faslun itu artinya pemisah. Gitu ya. Faslun itu artinya adalah pemisah. Nah, itu. Maka Yaumal fasli ini hari dipisahkan antara orang al-awwalin wal akhirin. Nah, itu. Lalu nanti sini juga dipisahkan antara al mu'minun wal kafirun. Nah, itu. Nanti sini juga dipisahkan mana antara orang-orang yang at-ta'i'un dan al-fasiqun. Nah, itu. Ya. Ini di hari inilah hari di mana manusia itu dipisahkan. Itu disebut, kenapa disebut dengan Yaumal Fasli. Hari dipisahkan antara orang-orang yang dulu dengan yang sekarang, orang-orang yang beriman, orang-orang kafir, orang-orang yang taat dan orang-orang yang fasik. Dan di hari itu juga dipisahkan antara orang-orang terdekat, antara ibu dengan anaknya, ayah dengan suami, suami dengan istrinya dan sebagainya. Itu disebut dengan Yaumal Fasli. Jadi kata lain dari hari kiamat itu adalah apa? Yaumul Fasli, yaitu hari di mana hari terjadi pemisahan antara orang yang terdekat dengan yang dekatnya, kafir dan sebagainya. Nah, inna yaumal fasli kana, ya. Nah, arti kana, ya, ini dalam makna kana dalam ayat ini itu menunjukkan sesuatu yang sudah ditetapkan tuh, sebelumnya tuh. Jadi kalau misalnya kita mau terjemahkan, sesungguhnya hari kiamat itu karena sudah ditetapkan miqata, waktunya kapan terjadi. Itu. Nah, karena ini menggunakan dalam bahasa Arab itu menggunakan yang disebut dengan fi'il madi. Fi'il madi itu adalah kata kerja yang sudah menunjukkan lampau, sudah terjadi. Artinya hari kiamat itu sudah ditentukan kapan, dan dia pasti akan terjadi. Nah, pertanyaannya adalah, ada orang-orang yang ragu tentang hari kiamat itu. Nah, ya, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat pertama, amma yatasahalun. Itu. Ini sudah ditentukan akan terjadi, tapi masih ada yang ragu. Itu kira-kira gimana? Nah, ini sama saja dengan bapak ibu sudah berkeluarga 50 tahun lebih masih bertanya kepada istrinya, bertanya kepada suaminya, ayah itu sayang cinta sama aku enggak? Padahal sudah lebih 50 tahun berkeluarga. Ini.
Tapi harus masih bertanya juga, masih mempertanyakan. Gitu. Maka di pertemuan sebelumnya, ya, Allah itu sangat sangat rahman, sangat rahim terhadap hamba-hambanya. Ketika mereka itu meragukan sesuatu, tidak serta-merta Allah Allah azab. Tapi Allah ajak mereka diskusi. Itu. Kalau kamu ragu tentang hari kebangkitan, tentang hari kiamat itu terjadi, maka aku beri pertama tanda-tanda kekuasaanku. Yang pertama apa? Allah Subhanahu wa taala apa tuh? Di ayat-ayat setelah itu apa? Ada apa, Bu? Setelah ayat kelima sampai selanjutnya apa? Setelah ayat kelima sampai setelahnya apa? Tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja. Itu. Ya. Wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa. Itu kan semua menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan menggambarkan bahwasanya manusia itu akan mengalami hal yang nanti dia pada suatu saat akan selesai misinya di dunia ini, yaitu mengalami yang disebut dengan namanya kematian. Itu. Maka kalau manusia itu mati, maka tempat tinggal manusia, alam semesta ini juga nanti suatu saat akan terjadi kehancuran. Nah, itu disebut dengan hari kiamat. Itu. Kenapa disebut dengan hari kiamat? Hari kiamat itu kan gini. Yaumul qiyamah. Nah, itu. Oke. Yaumul qiyamati. Nah, itu. Kenapa disebut dengan hari kiamat? Ada yang tahu kenapa disebut dengan hari kiamat? Kenapa disebut hari kiamat? Ada hari dihancurkan? Bukan. Kiamah itu adalah al-qiyamah itu asal katanya adalah qoma yakumu, yang artinya dia adalah berdiri. Maka hari kiamat itu adalah hari dibangkitkannya manusia. Itu. Nah, itu disebut dengan yaumul kiamatnya, hari berdirinya manusia setelah dia mati dan sebagainya. Maka disebut dengan yaumul qiyamah, itu hari dibangkitkannya manusia. Nah, ada lain sebut dengan tadi yaumul fasli. Dia adalah hari untuk dibedakan antara yang mukmin dan sebagainya. Inna yaumal fasli kana miqata. Itu. Maka sesungguhnya hari perpisahan antara orang kafir dan orang mukmin, dan hari perpisahan antara ibu dengan anaknya, suami dengan istrinya, itu pasti akan terjadi. Itu. Nah, sebelum itu terjadi, maka biasanya manusia terpisah terlebih dahulu di dunia ini. Itu. Ketika kita meninggal dunia, entah itu anak kita, pasangan kita dan sebagainya. Nah, maka inna yaumal fasli kana miqata. Dia sungguh itu. Ya. Miqat itu ya, ada yang sudah pernah haji, Bu? Ada kita sendiri miqat. Apa arti miqat itu? Diam di tempat. Tempat kita untuk berniat. Itu. Ya, itu kita miqat itu namanya. Ya. Jadi disitulah kita mulai untuk berniat melakukan ihram dan lain sebagainya. Nah, itu. Nah, maka di waktu itu yang ditentukan, itu hari kiamat akan terjadi. Kapan terjadinya? Nggak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah pastikan bahwasannya hari itu akan ada, dan di hari itu terjadi
perpisahan antara semua manusia. Itu. Ya. Maka semua orang sibuk dengan dirinya masing-masing. Itu. Ya. Dan ini adalah cara Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran setelah yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya Allah menginformasikan tentang kekuasaannya dan sebagainya, maka Allah ingin ngajak, hai orang-orang kafir, kalau kamu itu tidak percaya dengan hari kiamat, dengan yang tanda-tanda sudah aku berikan, seperti wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidurmu sebagai tempat istirahat. Kamu tidur, itu kamu sedang mati, tapi nanti kamu bangun lagi. Itu. Nah, ini kan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah tunjukkan kepada mereka, pada orang-orang kafir, dan juga sebenarnya kepada kita juga. Gitu. Untuk memberikan penekanan bahwasannya hari kiamat itu pasti. Gitu. Dan di antara pokok iman kita itu apa? Pokok keimanan kita antaranya apa? Percaya, yakin terhadap hari kiamat. Nah, pertanyaannya, kenapa kita harus yakin dan percaya terhadap hari kiamat? Itu. Atau yaumul akhir. Nah, itu. Kita banyak sekali sebutan hari kiamat. Ada yaumul akhir. Ya kan? Yaumul akhir. Nanti ada yaumul hisab. Ya. Ya. Ada yaumul ba'ats gitu. Banyak itu. Semuanya menggambarkan satu. Gitu ya. Nah, itu kenapa kita harus yakin tentang adanya hari kiamat itu? Itu pertanyaannya. Ada yang mau jawab, Ibu? Kenapa kita harus yakin? Dan kenapa kita semua yakini harus adanya hari kiamat itu? Bapak silakan. Iya, betul. Betul itu, Bu. Itu betul. Kalau dalam Quran saya yakin itu. Karena akan hidup di alam yang abadi. Baik. Yang itu pasti rukun Islam. Harus kita yakini. Ya. Iya, kenapa ya kita harus meyakini hal tersebut? Itu ada alasannya kan. Jadi gini, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan wa khalaqnakum azwaja, dan kami jadikan semua kamu manusia berpasang-pasangan, itu kan ada alasannya. Itu. Ya kan? Kenapa Allah jadikan kita berpasangan? Ada alasannya, tujuannya adalah untuk apa? Supaya dari berpasangan itu lahir keturunan dan lain sebagainya. Itu. Dan dari sesuatu yang berlawanan itu terjadilah kehidupan ini. Itu. Listrik ada negatif, positif, maka kita bisa menikmati listrik. Ada siang malam, maka kita bisa menikmati buah-buahan dan sebagainya. Itu kan ada alasannya kenapa Allah jadikan semua berpasang-pasangan. Maka kenapa kita harus meyakini tentang akan adanya hari kiamat itu? Nah, itu. Agar kita sungguh-sungguh ibadah, boleh juga. Gimana, Ibu? Agar manusia mengetahui bahwa akan ada hari pembalasan. Akan manusia meyakini akan adanya hari pembalasan. Boleh, yang lain? Bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan sesuai dengan perintah Allah. Bertanggung jawab atas apa yang jadi gini, Bu. Itu semua betul ya tadi ya? Jawabannya itu semua betul, Pak. Ya, bertanggung jawab, meyakini semua. Jadi gini. Kira-kira nih, Pak ya. Ini kira-kira saja nih. Kalau tidak ada hari kiamat, tidak ada hari pembalasan bagi manusia, kira-kira ada tidak pertimbangan kita untuk melakukan sesuatu kalau tidak ada hari kiamat itu? Hah? Apa? Hah? Gimana? Apa pertimbangan kita? Ada nggak? Nggak ada kan? Jadi ngapain ya? Apa yang terjadi? Semuanya saja. Nah itu. Nah, yang sudah ada standarnya, yaitu kita harus meyakini akan adanya hari kiamat, itu manusia masih saja mau seenaknya saja, apalagi dengan tidak adanya hari kiamat. Nah itu.
Makanya orang beriman itu ketika dia ingin melakukan suatu, pertimbangannya apa? Pertimbangannya ini masuk ke dalam amalan yang nanti bisa saya pertanggungjawabkan atau tidak, masuk dalam amal soleh atau amal buruk. Nah itu kan pertimbangannya kan? Atau gampangnya seperti ini, kita sering mempertimbangkan ini pahala atau dosa, ya kan? Nah kenapa kita takut pahala sama dosa? Nah itu karena kita yakin bahwasannya suatu saat itu kita akan diminta pertanggungjawaban itu, gitu. Nah itulah kenapa ya, Allah itu memberikan pedoman kepada kita, kamu ya harus yakin tentang adanya hari kiamat. Karena dengan adanya hari kiamat ini, itu secara tidak langsung dunia ini juga akan berjalan dengan semestinya. Kalau tidak ada keimanan tentang hari kiamat, maka orang akan melakukan semaunya saja. Itu yang sudah ada standarnya saja masih seperti itu, apalagi tidak ada keimanan tentang hari kiamat. Nah, itu ya. Maka inna yaumal fasli kana miqat. Ini apanya, penekanan yang Allah berikan kepada orang-orang kafir ketika mereka tidak meyakini akan adanya hari kiamat. Maka Allah sampaikan inna yaumal fasli, hari itu akan datang dan hari itu akan terjadi. Nah, maka sebelum hari itu datang, aku berikan informasi terlebih dahulu kepada kamu, bagaimana hari itu ya, manusia akan menjadi seperti apa, alam semesta ini juga akan menjadi seperti apa. Nah, maka ada informasi selanjutnya tuh, inna yaumal fasli kana miqata. Ayat selanjutnya apa? Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna. Itu ya. Maka inna yaumal fasli kana miqata itu adalah pertama kali yang biasa kita ketahui dengan tiupan Israfil yang pertama kali. Itu. Yang dimana semua alam semesta ini menjadi hancur. Nah, maka setelah itu ada informasi selanjutnya. Setelah itu terjadi ada yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Nah, inilah yang disebut dengan peniupan yang kedua. Nah itu yauma yunfakhu fis-suri. Oke. Maka pada hari itu ya, setelah alam semesta ini hancur, maka Allah perintahkan kepada salah satu orang malaikat. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Yauma, pada hari itu ya. Yunfakhu. Nah, baik. Ya. Asal kata daripada yunfakhu itu adalah nafakhob. Ya. Nah, kalau kata nafakho ini ya, pelakunya itu ada. Itu. Pelakunya gimana? Ada. Ya. Nah, kalau nafakho yan fahu ini, ya dia pelakunya kelihatan. Saya ini sedang niup nih. Misalnya saya niup, itu disebut yan fahu. Pelakunya kelihatan. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu ada namanya fi'lul majhul.
dia adalah sebuah pekerjaan, tetapi pelakunya nggak kelihatan. Ya. Nah, maka kalau dia pelakunya tidak kelihatan, itu dia tidak menggunakan fathah tapi menggunakan dhamma. Maka di sini sebut yauma yunfakhu. Nah, ini siapa pelaku di sini? Allah memerintahkan seorang malaikat itu. Siapa? Disebutkan nggak di sini Israfilnya? Tidak. Maka diberi yauma yunfakhu. Itu. Jadi Allah perintahkan kepada malaikat itu yang tidak terlihat, ya, untuk meniupkan. Apa itu as-sur? Sur itu alat yang bisa ditiupkan, bentuknya seperti korn. Korn itu tanduk, Pak. Nah itu ya. Kalau bapak ibu pernah nonton film-film perang dulu, itu biasa tiupnya pakai apa? Kayak tanduk gitu. Nah itu as-sur itu maknanya seperti itu. Jadi sejenis yang bisa ditiupkan, bentuknya seperti tanduk, dan ada yang pendapat menyebutkan bahwasannya luasnya korn ini, luasnya sur ini itu melebihi luasnya langit dan alam semesta ini. Nah itu. Jadi kalau dia ditiupkan oleh Israfil sekali, maka hancur dunia ini. Nah, lalu di yauma yunfakhu fis-sur, maka tiupan yang kedua, bangkitlah semua yang sudah meninggal itu. Nah, lalu setelah itu tidak tunggu lama, maka ada huruf fa di sini, Pak. Nah, jadi setelah ditiupkan itu nggak ada jedanya, langsung manusia semuanya bangkit, fatatuna afwaja, maka mereka semua akan berdatangan secara berbondong-bondong atau secara gerombolan. Nah, maka nanti setiap orang itu akan dipimpin oleh rasulnya masing-masing. Jadi berapa jumlah nabi dan rasul? Nggak ada yang tahu jumlahnya. Setiap rasul itu yang dikirim di atas muka bumi ini, ada yang menyebutkan 1000 dan lain sebagainya. Tapi nabi yang kita yakini, yang harus kita ketahui berapa? 25. Nah, tapi setiap masa itu ada rasulnya masing-masing. Maka nanti setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada Israfil ini untuk meniupkan yang kedua, maka bangkitlah semua manusia, dan setelah itu manusia akan berdatangan dengan rasulnya masing-masing, dengan pemimpinnya masing-masing. Nah itu, Bu. Nah, ya. Maka nanti dari zaman setelah Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh, nah setelahnya itu ada beberapa rasul-rasul yang tidak Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Itulah mereka menjadi pemimpinnya umat-umat terdahulu, umat-umat terdahulu. Fatatuna afwaja, dan semua akan berdatang dengan gelombang, dan tidak perlu ada jeda. Ditiupkan, bangun langsung semuanya datang berbondong-bondong. Itu kira-kira siapa yang mampu melakukan hal seperti itu? Itu. Ketika manusia itu semua dibangkitkan dalam satu waktu dan semuanya langsung dengan rasulnya masing-masing, siapa yang mampu melakukan itu? Ya. Ini kan menggambarkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha dahsyat itu. Yang beliau perintahkan itu adalah makhluknya, ciptaannya. Siapa? Malaikat. Itu. Nah, malaikat itu, Israfil itu ketika ditiupkan mempunyai kekuatan, langsung bisa membangunkan semuanya, yang dari Nabi Adam sampai nanti manusia ini kiamat itu terjadi. Semuanya langsung bangun, dan setelah itu terjadi dengan sedemikian cepat, langsung dengan posisi rasulnya masing-masing. Ini ibu-ibu kalau mau berangkat haji kan susah banget tuh ngedatanya. Oh, ini udah ada kloternya, sudah ada, itu masih susah. Itu. Nah, ini dalam satu waktu setelah sangkakala itu ditiupkan, itu langsung ketemu dengan rasulnya masing-masing, dan tidak ada yang kesasar. Gitu. Nggak ada yang kesasar dan nggak ada yang salah. Loh, kamu umatnya Nabi Muhammad, bukan umat Nabi Isa. Nggak ada kayak gitu, Pak.
Gitu. Nggak ada. Semuanya langsung dengan Nabi dan Rasulnya masing-masing. Gitu. Nah, maka nanti di antara pesan Nabi Muhammad SAW adalah menikahlah kalian dan dengan perempuan-perempuan yang dia walud, yang itu subur dan sebagainya. Kenapa? Fa ini mukatsirun bikum bilum. Karena aku akan bangga, kata Nabi Muhammad, aku akan bangga ketika umatku tuh banyak. Gitu. Nah, ketika kapan? Ketika hari kiamat. Gitu. Karena umat Nabi Muhammad kan umurnya berapa? 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Paling banyak itu apa? 120 paling lama kan? Nah, sedangkan Nabi Nuh alaihissalam umur sampai 950 tahun. Itu kan jauh banget. Gitu. Maka Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW meminta kepada umatnya untuk kalau bisa ya itu. Nah, tapi yang lahirkan anak yang banyak dan yang diharapkan juga dia soleh dan soleha. Nah, maka ketika yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja, itu adalah ketika kapan? Terjadi setelah alam ini hancur. Itu. Maka setelah alam ini hancur, barulah manusia itu dibangkitkan. Nah, itu. Dan semuanya, semuanya manusia itu dibangkitkan dengan bentuknya seperti sebelum dia meninggal dunia. Itu. Maka dalam surat Yasin apa? Qala ma yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Itu. Ya. Siapa yang bisa membangkitkan manusia yang dengan tulang-tulang itu sudah pada hancur? Nah, itu. Ini pertanyaan yang diutarakan oleh orang kafir. Siapa yang mampu itu? Maka dijawab, kul yuhyihalladzi ansha'aha wa lam yarah. Muhammad, kamu jawab pada mereka, yang membangkitkan itu adalah yang menciptakan mereka pertama kali. Nah, itu. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dialog antara orang-orang kafir dengan Nabi Muhammad dan dengan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mematahkan logika mereka, itu Al-Quran ceritakan kepada kita semua. Gitu. Begitu juga dengan yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Maka ketika manusia itu dibangkitkan semuanya, semua sudah dalam keadaan kita seperti saat ini. Gitu. Siapa yang mampu itu? Hanya satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Ya. Dibangkitkan bukan dengan tanpa enggak, semua dibangkitkan dengan bentuk yang sempurna. Sebagaimana pertama kali Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita dalam janin manusia ibu kita itu. Nah. Maka ketika ini terjadi yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja, yaitu terjadi setelah dunia ini hancur, maka Allah perintahkan kepada malaikat Israfil untuk meniupkan yang kedua, yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Maka ketika itu manusia semuanya berkumpul dengan rasulnya masing-masing. Ayat selanjutnya apa, Bu? Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaaba. Nah. Di depan itu inna yaumal fasli itu kan gambaran, penekanan bahwasannya hari kiamat itu akan terjadi. Maka Allah berikan gambaran-gambaran tentang hari kiamat itu kepada kita. Pertama, yauma yunfakhu fis sur. Hari kiamat itu nanti akan terjadi dua gelombang. Yang pertama, gelombang manusia dihancurkan semuanya, lalu yang dibangkitkan. Nah, gelombang yang pertama itulah yang disebutkan ayat selanjutnya itu. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaaba. Maka sama langit itu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seakan-akan mereka itu menjadi berbagai macam bentuk pintu-pintu yang ada.
ada pendapat yang menyebutkan bahwasannya yang dimaksud dengan ayat ini adalah itu bisa dilihat dalam surat Al-Infitar. Idas samaun fatarat. Nah itu. Juga ada surat Al-Insyiqaq. Idas samaun syaqqat. Nah itu. Ini keterangan ada di situ, Pak. Jadi bagaimana langit itu bisa menjadi seperti seakan-akan banyak pintu? Nah, maka langit itu akan dibenturkan antara satu dengan yang lainnya, dan langit itu akan dipecah belahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaqqat itu artinya mencerai-beraikan, sehingga susunan alam semesta ini semuanya beradu antara satu dengan yang lainnya, sehingga tidak ada lagi yang bisa menopangnya. Maka ketika itu terjadi, banyak sekali bolongan-bolongan seperti pintu. Itu. Dan ketika itu terjadi, semua alam semesta ini sudah tidak berada pada posisinya seperti sedia kala. Itulah gambaran hari kiamat ketika pertama kali ditiupkan, dihancurkan itu. Ini langit yang sekarang ini itu kan ada yang aneh apa enggak? Hah? Ada yang aneh, Pak? Ya. Tidak ada penopang ya? Ada penopangnya enggak? Ada, cuman tidak terlihat penopangnya gitu. Ya, kalau misalnya bangunan itu penopangnya tidak terlihat, yang terlihat itu hanya keindahannya saja. Tapi penopangnya enggak akan kelihatan. Itu kiri kanan kita ini enggak kelihatan penopangnya mana, Bu. Tapi yang kita lihat itu bangunan itu bagus dan sebagainya. Itu. Nah, maka ketika bangunan itu berdiri dan penopangnya enggak kelihatan, itu biasanya dipuji siapa? Arsitekturnya bagus ini. Itu. Arsiteknya bagus. Dia penopang itu pondasinya sampai nggak kelihatan dan sebagainya. Yang terlihat itu hanya bangunan yang megah dan sebagainya. Yang dipuji siapa? Arsiteknya. Ketika ada bangunan yang bagus itu. Nah, begitu juga dengan alam semesta ini. Ketika kita lihat semua langit ini tanpa penopang dan sebagainya, ya, itu yang kita puji apa? Langitnya indah. Oh, langitnya indah, bukan Allah. Nah, itu terjadi itu, ya. Jadi ketika wa futihatis sama'u fakanat abwaba, itu adalah gambaran ketika pertama kali Israfil itu meniupkan sangkakala itu. Jadi hancur itu. Sampai-sampai akhir langit yang kokoh ini itu tidak bisa menahan lagi, sehingga antara satu dengan lainnya saling bertabrakan dan saling hancur. Akhirnya ada banyak pintu-pintu atau celah-celah yang seperti sebuah pintu itu. Ada lagi yang menyatakan, yang berpendapat bahwasannya yang dimaksud dengan abwa pintu itu adalah pintu turunnya para malaikat ke dunia ini. Nah itu. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat ya. Kalau suyirat itu ada, kalau dalam terjemahannya Pak, dijalankan ya Pak? Dijalankan ya? Nah itu. Nah, wa suyiratul jibalu fakanat saroba. Baik, Bu. Ada beberapa ayat lain yang menggambarkan tentang yang dialami oleh gunung ketika hari kiamat itu. Ya. Maka fadukkata dakkata wahidah. Itu yang pertama. Jadi digoncangkan gunung itu pertama kali sebelum nanti ini terjadi. Gitu. Jadi wasuyiratul jibal itu adalah terakhir kali gunung itu tidak kokoh di dunia ini. Pertama wadukkatil ardh, itu digoncangkan gunung. Maka ketika itu terjadi, baru dalam surat Al-Adiyat, wa takunul jibalu kal'ihnil, itu
Jadi gunung yang kokoh itu, yang kita lihat sangat kokoh itu ketika hari kiamat digoncangkan, lalu dia takunul jibal kal'ihin. Ya, kapas. Ya. Yang dia kapas itu terbangnya gimana? Nah, ringan. Nah, sedangkan gunung itu seperti apa? Kokoh dan sebagainya. Nah, wasuyiratil jibalu fakanat saroba. Maka barulah ketika itu, maka maka kita akan lihat tuh, ya, gunung-gunung itu seakan-akan dia berterbangan di langit. Fakanat saroba, padahal itu adalah fata morgana. Itu. Jadi karena saking ringannya gunung itu, ya, itu seakan-akan kita apa? Melihat gunung itu berterbangan di langit. Padahal gunung itu sudah tidak ada, sudah hancur. Maka dalam surat Al-Anbiya kalau nggak salah itu ya. Allahumma shalli ala sayyidina. Jadi digambarkan itu wa taron nasa sukara wa mahum bisakar. Itu. Jadi ketika hari kiamat itu gambarannya adalah manusia itu mereka seakan-akan sedang dalam keadaan mabuk, padahal mereka enggak mabuk. Itu gambaran tentang bagaimana kondisi jiwa manusia ketika hari kiamat itu terjadi. Gitu. Kalau tsunami dan lain sebagainya ya, ketika tahun 2024 itu, ya, itu sudah membuat manusia takut dan lain sebagainya, sehingga dahan yang kecil itu disangka kuat untuk bisa dipegang untuk sebagai penahan. Bagaimana nanti dengan hari kiamat ketika wasuyiratil jibalu fakanat saroba. Itu belum apa-apa. Selanjutnya inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka itu adalah mirsad. Mirsad itu, ya, asal kata dari mirsad itu adalah rosoda. Rosoda itu artinya adalah mengintai, ya, melihat, mengamati, mengawasi. Itu. Jadi sesungguhnya neraka jahanam itu mirsad. Dia akan mengawasi, ya, untuk siapa? Nanti ada keterangan selanjutnya. Gitu. Maka ketika jahanam itu adalah mirsad, maka nanti semua manusia itu pertama kali akan melewati jahanam itu, Bu. Gitu ya. Jadi kalau dia kayak gini, kita kalau mau masuk negara orang lain bawanya apa tuh, Bu? Paspor kan? Nah, kita bawa paspor baru kita boleh masuk. Nah, begitu juga nanti ketika kita setelah dibangkitkan itu kita akan melewati itu. Maka ada yang berpendapat mirsad itu adalah jalan, turuk, gitu. Jadi dalam di atas neraka jahanam itu ada jalan. Barang siapa yang dia melewati jalan itu dengan selamat, maka dia akan selamat masuk surga. Gitu. Sebaliknya, orang-orang yang tidak sampai dan tidak selamat melewati itu, maka dia akan masuk neraka. Itu disebut dengan mirsad itu. Ya. Inna jahannama kana mirsada. Ya. Ada juga yang ada salah satu riwayat yang menyatakan bahwasannya jahanam ini akan dilewati oleh semua manusia dengan 7 bekal. Gitu, Bu. Pertama, dia ditanya tentang syahadat.
Ketika dia ditanya dengan syahadat, dia lulus, maka dia akan lewat tuh, Bu. Lalu tanya dengan sholat dia lewat, maka dia akan terus berjalan gitu. Tapi ketika syahadat dia nggak tanya, maka dia langsung nyemplung tuh. Nah itu ya, nah, itu syahadat, sholat, puasa ditanya gimana, aman, lewat lagi. Lalu ditanya dengan hajinya, zakat ya, zakat gimana, aman, lewat lagi. Haji aman terus lewat lagi. Lalu ditanya dengan umroh aman, lewat lagi terus. Maka yang terakhir ketika ditanya ya, dan dia masih dalam pertimbangan, belum bisa melewati dengan lulus, maka ditanya, ada nggak sunnah-sunnah yang dia lakukan? Kalau ada, maka sunnah itulah yang akan menjadi pelengkapnya. Maka ketika dia melewati semua itu dengan baik, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua bisa melewati ini dengan selamat, Bu. Ya. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba. Nah, itu ya. Baik. Kata taghin ya, itu asalnya adalah dari segala sesuatu yang melampaui batas, baik dalam agama maupun dalam dunia. Maka kalau dia bentuknya adalah melampaui batas dalam agama, berarti dia kufur terhadap agama itu. Nah, biasanya kalau dia melampaui batas dalam dunia ini, maka dia biasanya melakukan kezaliman. Nah, dalam salah satu sosok yang Al-Quran sebutkan secara gamblang tentang orang yang taghin itu, togo itu adalah Fir'aun. Itu ketika Nabi Musa alaihissalam diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan saudaranya Nabi Harun, idhab ila fir'auna innahu tagha. Itu, wahai Musa, ya, kamu pergi bersama saudaramu Harun kepada Fir'aun. Innahu tagha, karena sesungguhnya dia telah melakukan kezaliman. Ya, itu. Ya. Lalu nanti fa amman tagha wa atharul hayatat dunya, itu fa innal jahima hiyal ma'wa. Itu dan orang-orang yang menghalalkan segala cara, wa atharul hayatat dunya itu artinya dia mendahulukan dunia ini dibandingkan akhirat, atau tidak menghalalkan segala cara. Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka itu tadi. Kalau litaghina ma'aba itu sama dengan ma'wa, sama dengan marja, sama dengan maskan, gitu, sama dengan manzila. Jadi artinya tempat kembali, tempat tinggal, tempat apa namanya? Apa lagi yang kembali, tinggal, tempat duduk dan sebagainya, gitu ya. Maka Jahannam ini inna jahannama kanat mirsada itu diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lit-taghina, diperuntukkan untuk apa? Untuk orang-orang yang tagha ini, untuk orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang telah Allah berikan petunjuk bukan hanya melalui nabi dan rasul, tetapi Allah berikan petunjuk dari alam semesta ini. Dia belum mau juga mengimani kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia termasuk orang yang tagha. Gitu ya. Dan orang-orang yang melampaui batas dirinya sehingga menghalalkan segala cara, tidak mengindahkan aturan agama, maka dia juga disebut dengan tagha. Itu ya. Maka Jahannam ini dibentukkan lit-taghina ma'aba. Ma'ab itu adalah tempat kembali. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha
ahqaba. Nah, itu ya. Kalau bahasa kita itu apa namanya? Labis al-lubthu. Lubthu itu menetap dalam waktu yang lama. Nah, itu seperti kita tinggal di rumah kita itu sehari atau 2 hari, Bu? Atau bertahun-tahun? Nah, kalau bahasa kita itu menetap itu macam-macam, bisa menetap 1 hari, 2 hari. Atau kita sering bilangnya mampir. Nah, kalau mampir ini biasanya nggak lama, 1 hari atau 2 hari. Nah, tapi kalau menetap itu dia bisa sudah bertahan. Nah, al-lubthu itu adalah menetap dalam jangka waktu yang lama. Bisa dibayangkan, labithina, mereka menetap di neraka itu, fiha, di dalam jahanam itu, ahqaba. Nah, ahqab itu adalah kata yang menunjukkan waktu dalam setahun. Nggak ada tentuannya berapa dan sebagainya. Yang penting kata yang menunjukkan waktu itu disebut dengan ahqab. Mau dia setahun 2 tahun itu disebut dengan ahqab. Nah, ahqab itu adalah kata jamak. Kata singlenya itu ya. Kata mufrad itu adalah hukubun. Nah, ini buat. Nah, hukub ini itu tadi dalam bahasa dia artinya apa? Artinya adalah yang menggambarkan suatu waktu, entah itu mau dalam 1 tahun ya, entah mau berapa tahun, itu tidak ditentukan. Lalu nanti ada yang menjelaskan bahwasannya yang dimaksud dengan hukub ahqab itu adalah 80 tahun. Nah, ahqab ini adalah 80 tahun. Nah, ada juga yang menjelaskan ahqab itu nanti lebih dari berapa ratus tahun, berapa ratus ribu tahun. Nah, gitu. Jadi ahqab itu adalah gambaran tentang lamanya orang-orang itu menetap di dalam jahanam. Baik. Sekarang kita ambil contoh saja, ahqab ini artinya adalah yang 80 tahun. Nah, 1 tahun itu ada berapa, Bu? Berapa? Berapa hari? 365 hari 1 tahun. 1 bulan itu 1 tahun ya? 1 bulan berapa hari? 30. Ada yang 31. 1 hari berapa jam? Nah, maka hitungan itu kan hitungan di dunia ini. Sedangkan 1 hari di sana itu hitungannya adalah 1 hari setara dengan 1000 tahun. Itu. 1 hari dunia itu setara dengan 1000 tahun di sana. Jadi kalau misalnya kita ambil 365 hari, ya kan? Yaitu kali 80, ya kan? Itu berapa jumlahnya? Nah, atau gini saya nggak, 1 hari jadi 365 berarti kan dia 1000, berarti 36.000 tahun. Dalam hitungannya misalnya dia dalam 1 tahun. 1 tahun berapa? 1 hari 1 itu banding 1000. 1 hari 1 tahun berapa? 335. Berapa sih? 365 365. Berarti tinggal dikali 365 kali 1000 ini berapa? Hah? 365.000 tahun. Ibu, siapa yang mau daftar? Ini open recruitment. Jadi setara dalam 1 tahun itu setara 365.000 tahun dibandingkan di dunia. Nah, kalau dia 80, kalau dia hukum itu adalah 80 tahun, berarti 365.000 kali 80. Nah, maka ada yang menyampaikan bahwasannya ahqab itu adalah kinayah,
Kinayah itu artinya adalah kata yang menggambarkan sesuatu yang dia tidak menunjukkan tidak, kata yang mempunyai makna yang lain. Nah, itu ya. Seperti ketika saya bilang Pak Presiden itu sangat tinggi. Apa ketika saya bilang Pak Presiden itu sangat tinggi, yang dimaksud dengan tinggi itu kan macam-macam. Bisa jadi tinggi derajatnya, tinggi posisinya, dan lain sebagainya. Nah, itu yang disebut dengan kinayah. Nah, maka kinayah dalam arti ahqab ini adalah maksudnya adalah ta'bid. Ta'bid itu adalah selama-lamanya. Karena itu tidak bisa karena ahqab ini kalau dihitung dengan hitungan manusia itu di luar kemampuan manusia, maka dia maksudnya adalah orang yang toghin ini labithina, dia akan menetap lama di jahanam itu sampai kapan? Ahqaba, ya selama-lamanya. Nah, itu. Ya. Maka kalau dia kafir, maka dia akan khalidina fiha. Kalau dia mukmin, dia akan ahqab, dia akan mengalami fase tersebut. Setelah itu dia akan masuk surga. Itu labithina fiha ahqaba. Itu. Jadi kalau misalnya dia adalah sewaktu, dia adalah ketentuan waktu, maka bagi orang mukmin dia akan mengalami hal tersebut, baru dia akan masuk surga. Nah, mudah-mudahan kita nggak mampir ke sini, Bu. Baik. Ya. Labithina fiha ahqaba. Nah, kalau tadi itu inna jahannama kanat mirsada sampai akhir ayat, ya, ini bukan sampai akhir ayat. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha barda wala syaraba illa hamiman wa ghasaqa jazaan wifaqa. Sampai sini itu adalah ganjaran atau balasan yang diterima oleh orang yang tidak mengimani hari kiamat itu. La yadhuquna fiha baradan wala syaraba. Mereka tidak az-zauq itu, kalau dalam bahasa itu artinya mencicipi, merasakan. Nyicip itu banyak atau dikit, Bu? La yadhuquna fiha bardan. Mereka tidak pernah mencicipi sedikit pun, tidak pernah merasakan sedikit pun bardan. Bardan itu adalah angin yang sepoi-sepoi atau tidur. Itu. Kenapa? Karena di neraka apa? Panas. Tidak ada, mereka nggak akan merasakan itu. Tidak ada angin yang sepoi-sepoi, dan mereka tidak akan pernah merasakan istirahat. Tidur itu kan kata lain dari istirahat. Artinya apa? Mereka akan terus disiksa di dalam neraka itu. La yadzuquna fiha bardan wala syaraban. Mereka tidak, sampai mereka itu tidak bisa merasakan nikmatnya minum karena saking panasnya itu. Yang mereka minum illa hamiman wa ghassaq, kecuali air yang sangat bergejolak itu. Wa ghassaq. Ghassaq itu adalah, ada beberapa makna ghassaq. Yang pertama, ghassaq itu adalah sesuatu yang sangat dingin. Kalau sesuatu yang sudah pada tahap sangat dingin itu menjadi panas dan tidak bisa dikonsumsi. Itu. Yang ada malah tangan ini menjadi hancur. Ya kan? Ya. Sebaliknya, kalau yang sangat panas, tangan ini akan menjadi melepuh dan meleleh. Itu ghassaq. Yang kedua, ghassaq itu adalah semua bentuk cairan yang keluar dari mata dan kulit manusia, baik dia berupa nanah dan kotoran-kotoran yang lainnya. Itu. La yadzuquna fiha bardan wala syaraban illa hamiman wa, kecuali mereka itu akan mengkonsumsi yang pertama hamim, yang kedua ghassaq. Itu. Ya, maka
nggak main-main Allah berikan gambaran kepada kita tentang orang-orang yang tidak mengimani tentang hari kiamat ini. Itu. Ya. Hamiman wa ghassaq, yaitu apa? Nanah dan lain sebagainya. Nah. Ada juga yang mengartikan ghassaq itu adalah cairan yang sangat kotor sekali, yang sangat bau, sehingga kita untuk meminumnya nggak mau. Menciumnya saja kita sudah jijik, apalagi untuk. Nah, itulah yang dikonsumsi oleh penghuni Jahannam itu. La yadzuquna fiha baradan wala syaraban illa hamiman wa ghassaq. Jazaa'an min jazaa'u wifaqa. Nah, ini gambaran maha adilnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata wifaq itu pertama menggambarkan tentang kesesuaian atas apa yang pernah mereka lakukan di dunia ini. Artinya yang mereka dapatkan di neraka itu adalah atas dasar apa yang pernah mereka lakukan di dunia. Ketika mereka di dunia mengingkari hari kiamat, para nabi dan sebagainya, maka balasannya setimpal itu pula nanti mereka di akhirat. Yang kedua, kata wifaq itu mengandung makna bahwasannya semua yang mereka terima itu adalah sesuatu yang paling pas dan paling sesuai untuk mereka, tidak dilebih-lebihi dan tidak dikurangi. Artinya ketika Allah mengazab hambanya melebihi atas apa yang diperlakukannya, maka Allah berperilaku zalim. Itu. Dan itu sangat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Allah tidak mungkin berlaku zalim. Maka Allah tidak akan mengazab hamba itu kecuali dengan sesuai apa yang hamba itu berhak untuk mendapatkannya. Itu. Maka gambaran-gambaran ini menunjukkan bahwasannya keadilan Allah Subhanahu wa taala itu nanti di dunia, di akhirat akan seperti itu. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Itu kan. Maka balasan untuk yang buruk ya akan yang buruk juga, tidak ada yang lain. Sebaliknya orang yang melakukan kebaikan akan mendapatkan kebaikan. Itu fama ya'mal mithqala dzarratin fama ya'mal mithqala dzarratin, seperti itu. Jadi tidak ada yang dilebih-lebihkan, tidak ada yang dikurangi. Semuanya sesuai dengan takarannya masing-masing. Itulah disebut dengan wifaq. Itu sesuai. Ada kesetaraan di sana. Tidak ada yang dilebih-lebihkan, tidak ada yang dikurangi. Nah itu. Jazaa'u wifaqa. Selanjutnya, inna jahannama innahum la yarjuna hisaba. Ini yang menjadi penyebab. Dari ayat 17, inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis sama'u fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saroba. Inna jahannama sampai wa suyiratil jibalu fakanat saroba. Sampai ayat ini adalah gambaran tentang apa yang terjadi nanti di hari kiamat itu. Huru haranya itu seperti ini. Maka setelah ayat itu inna jahannama kanat mirsada, ya, sampai nanti innahum kanu la yarjuna hisaba, sampai sebelum ayat ini la yadzuquna fiha barda wala syaraba illa hamiman wa ghassaq. Itu adalah gambaran yang dialami oleh para penghuni Jahannam itu. Nah, maka ketika mereka masuk ke dalam surga, itu harus ada alasannya apa? Ketika mereka masuk ke dalam Jahannam, neraka juga ada alasannya apa? Maka alasannya itu adalah ayat ini. Innahum la kanu la yarjuna hisaba. Ini alasan yang pertama. Mereka itu, kata ar-roja dalam ayat ini bukan berharap ya. Tapi ar-roja dalam ayat ini
artinya adalah mereka tidak takut tentang hari hisab itu, hari penghitungan itu. Itu yang pertama. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Artinya mereka nggak takut dengan tentang adanya hari perhitungan ini. Yang kedua, yang dimaksud dengan ar-roja'i dalam la yarjuna ini adalah mereka tidak yakin akan adanya hari ini. Artinya mereka mengingkari hari kiamat itu akan terjadi. Nah, yang ketiga yang dimaksud dengan la yarjuna itu adalah mereka tidak meyakini sesuatu itu akan terjadi nanti di masa yang akan datang. Itu. Inilah yang membuat mereka itu merasakan yang sebelumnya itu. Mereka tidak yakin, mereka tidak takut, dan mereka tidak meyakini hari kiamat itu akan terjadi di masa yang akan datang. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Itu yang pertama. Alasan yang kedua adalah wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba. Itu. Yang mereka wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba ini adalah gambaran bahwasannya mereka itu telah mendustakan semua petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dari Allah mengirim kepada mereka seorang nabi, seorang rasul, Allah turunkan kepada mereka kitab suci, Allah gambarkan kepada mereka alam semesta ini, dan Allah gambarkan juga di dalam kitab suci bagaimana neraka, bagaimana hari kiamat dan sebagainya. Itu semua mereka dustakan. Maka pendustaan inilah yang akhirnya membuat mereka masuk ke dalam jahanam. Gitu. Maka ketika ini yang terjadi, ya, kita sudah bisa melihat bahwasannya yang mereka lakukan adalah menggali lubang untuk diri mereka sendiri. Itu. Jadi bukannya Allah yang ingin memasukkan hamba-hambanya ke dalam neraka, enggak. Allah telah memberikan kepada mereka wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba. Ini Bu. Beda saya kasih. Kadzdzabu itu kan gini Bu. Ada ini ya. Kadzdzabu kan kadzdzaba ini ya. Ini kadzdzabu dalam Al-Qur'an wa kadzdzabu. Ada tasdidnya ya. Ya kan? Nah, asal kata ini adalah tanpa tasdid ya, kadzdzaba. Itu. Maka kalau sudah ada bentuk tasdid ini, artinya mereka bukan berbohong satu kali. Mereka itu sering mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kalau perlakuannya hanya sekali, kadzdzaba itu hanya sekali dua kali, tetapi ketika kadzdzabu mereka datang nih. Datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya, mereka dustakan. Datang ayat-ayat Allah dari yang lain, mereka dustakan. Artinya mereka terus melakukan pendustaan itu. Dan itulah yang menyebabkan mereka masuk ke dalam jahanam itu. Wa kadzdzabu, dan mereka terus melakukan pendustaan, pembohongan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba, sehingga mereka lupa bahwasannya Allah Subhanahu wa taala wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Itu ahsa ya. Kalau bahasa gampangnya itu statistik itu ihsa dalam arti statistik, Pak. Ya. Statistik itu kan melakukan pencatatan dari yang paling kecil sampai yang paling besar sehingga tidak ada yang tertinggal. Nah, itu. Maka ketika Al-Quran menyebut wa kulla syai'in ahsaynahu, kami, kata Allah Subhanahu wa taala, aku itu tahu apa yang kamu lakukan dari yang paling besar sampai yang paling kecil, dari yang kamu sembunyikan sampai yang kamu perlihatkan, itu aku tahu. Ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu sampai yang hal yang terkecil itu Allah tahu. Itu. Nah, maka dalam ayat lain itu sebutkan wa ahsaynahu fanasuh. Wa ahsahu fanasuh. Kami itu
mencatat semua amalan manusia dari sampai hal-hal yang terkecil sampai manusia itu lupa kapan dia pernah melakukannya. Itu. Nah, maka butuh bukti namanya, Bu. Jadi ketika Allah Maha Tahu, Allah sampaikan lagi dalam tekan wa kulla syai'in ahsainahu kitaba. Gitu. Jadi sudah Allah Maha Tahu, maka ditekankan lagi itu ada catatannya. Gitu. Jadi kalau kamu mau ngapain, mau berkelah dan sebagainya, nggak bisa. Allah sudah Maha Tahu dan sudah ada catatannya. Itu. Ya. Ma yalfidhu min qaulin illa ladahi raqibun atid. Nggak ada yang sesuatu yang keluar dari manusia kecuali ada yang mencatatnya itu. Itu. Wa kulla syai'in, kulla, semuanya, ahsainahu, kami yang tahu itu. Karena mereka seling melakukan ini sehingga mereka lupa tentang apa dulu yang pernah mereka lakukan, maka Allah sampaikan, kamu dulu pernah melakukan pembohongan-pembohongan sehingga kamu lupa kamu telah melakukan hal tersebut. Maka ini buku catatannya. Kamu mau ngelak apa lagi? Itu, Bu. Jadi seperti kita itu kayak apa? Kayak terima tamparan gitu. Kita sudah ngelak dan sebagainya. Ini loh, buktinya ada loh. Nah, itu. Kita udah nggak bisa apa-apa lagi kalau gitu. Nah, ini yang Allah berikan gambaran kepada kita. Jadi gambaran tentang hari kiamat, gambaran tentang apa yang dialami oleh para penghuni jahanam, lalu apa penyebab mereka masuk ke sana, itu digambarkan dalam ayat ini. Ya, sampai ayat 30. Nah, dan ayat 30 itu menggambarkan bahwasannya fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Itu. Maka Nabi Muhammad SAW itu pernah berkata, ayat ini menggambarkan tentang tidak ada sesuatu yang paling menyengsarakan bagi penghuni neraka selain dari ayat ini. Maka rasakanlah, dan kamu tidak akan mendapatkan tambahan kecuali penambahan dari siksa itu sendiri. Itu. Fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Itu. Nah, ini gambaran tentang apa namanya, golongan yang pertama, nanti ada golongan yang kedua. Dia kebalikannya dari yang ini. Itu. Maka an-naba itu, ya, berita tentang apa? Amma yatasaalun, tentang apa yang mereka sangsikan, apa yang mereka ragukan, itu Allah gambarkan dalam ayat ini. Kamu, ini gambarannya. Gitu. Kalau kamu masih ragu, maka ada gambaran-gambaran tentang apa yang kamu ragukan itu. Maka ketika kamu ragu kiamat itu akan terjadi, Allah sampaikan, ya, inna yaumal fasli kana miqata yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis sama'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saroba. Ini gambaran itu, ya, tentang bagaimana hari kiamat itu pertama kali terjadi. Maka setelah itu Allah berikan gambarannya. Kamu juga masih belum mau beriman. Aku gambarkan lagi, inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha barda wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa. Itu. Ini gambaran ini. Masih kekeh juga, maka Allah berikan, kalau kamu masih kekeh, maka ini ada gambarannya. Kenapa mereka itu masuk ke dalam jahanam itu? Pertama, yang paling utama adalah innahum kanu la yarjuna hisab. Mereka tidak meyakini akan adanya hari kebangkitan itu. Mereka tidak meyakini akan adanya hari hisab itu. Itu yang paling poin. Gitu, ya. Itulah kenapa yaumul hisab, beriman kepada hari akhir, adalah bagian pokok dari keimanan kita. Itu. Yang kedua, wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba, dan mereka sering mendustakan, selalu mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu, maka Allah berikan kepada manusia, wa kulla syai'in ahsainahu kitaba. Kamu sudah lupa apa yang kamu lakukan, tetapi kami punya catatannya.
dan Allah Maha tahu apa yang telah terjadi atas hamba-hambanya. Nah, maka kalau itu yang sudah terjadi, fadzuku falan nazidakum illa adzab, maka rasakanlah. Gitu ya. Nah, ini gambaran. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari yang ini. Gitu ya. Ini karena memang sangat sangat pedih sekali gitu. Ya. Kita mudah-mudahan bisa terhindar dari yang hal-hal yang seperti ini, sehingga kita masuk ke dalam yadkhulunal jannata bighairi hisab, yang masuk tanpa hisab, gitu, dari Allah, dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, karena ada sepertiga yang mereka harus melalui proses, ada yang sepertiga dia melalui tanpa hisab. Nah, mudah-mudahan kita ini yang termasuk yang sepertiga itu, yang tanpa hisab itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, kalau ada yang mau tanyakan silakan ibu-ibu. Kita sebelum kita tutup majelis kita ini. Ada yang mau tanyakan? Bapak silakan. Bangga Pak. Gimana Pak? Yang 1 hari sampai dengan 1000 tahun itu melalui orang-orang yang beriman atau bukan? Itu nanti di sana Pak. Bagi siapa orang beriman, baik yang beriman maupun yang tidak beriman, gitu. Sama rata, gitu. Maka kalau misalnya untuk orang-orang yang beriman, dia akan terasa lama nanti dalam surga, makin enak kan? Nah, itu. Nah, sebaliknya buat orang-orang yang kafir, akan makin sengsara mereka. Nah, itu. Gitu ya Pak? Baik. Bapak? Ini kata hamimah. Katanya ada yang punya arti yang bagus gitu. Hamim itu di sini kan air mendidih. Makanya ada orang yang namanya hamim. Ya, kalau Ustaz merasa hamim itu bukan, mungkin katanya tulisannya lain. Kalau hamim di sini kan air mendidih. Tapi ada lagi katanya hamim. Orang yang apa yang saya tidak tahu apa. Makanya ada orang yang Nah, ini Pak, salah satu kalau saya nyebutnya keluguan nih Pak. Gitu, jadi itu juga dialami oleh uwak saya almarhumah gitu. Dulu dia bangga punya nama disebutkan di dalam Al-Quran. Kenapa? Ternyata maknanya itu adalah terkait dengan neraka, gitu. Ya, itu orang-orang tua kita dulu, gitu ya. Maka pokoknya yang penting ada di Al-Quran bagus gitu. Tapi tidak tahu maknanya gitu. Nah, itu mungkin bentuk keluguan dari kita yang memang mempunyai keyakinan semua yang ada dalam Al-Quran itu baik dan sebagainya, tapi tanpa mengetahui maknanya, gitu. Memang bahasa Arab itu sangat luas sekali maknanya Pak, gitu. Dan nanti biasanya dia akan selalu terikat dengan susunan kata yang ada dalam bahasa itu sendiri. Jadi bisa jadi dia maknanya seperti itu, tapi nanti ketika dia digabungkan dengan makna yang lain akan berubah maknanya. Jadi seperti itu Pak, gitu. Allah alam shawab. Baik. Tahan Pak. Waalaikumsalam. Sangat mungkin Pak. Itu sangat mungkin terjadi.
Ya. Karena ada salah satu riwayat yang menyebutkan syafaati li ahlil kabair. Li ahlil kabair min ummati. Syafaatku itu nanti salah satunya adalah diperuntukkan untuk umat-umatku yang mereka melakukan dosa-dosa besar. Nah, jadi itu sangat mungkin terjadi itu. Dari mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW yang dia harusnya lama di dalam neraka bisa sebentar, atau harusnya dia kecemplung menjadi selamat dari situ. Nah, itulah kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan itu diberikan oleh semua Nabi. Itu. Jadi semua Nabi itu Allah berikan satu doa yang mustajab, dan semuanya sudah digunakan oleh Nabi-Nabi tersebut, kecuali Nabi Muhammad SAW. Maka Allah sampaikan, aku tahan doa ini nanti untukku di hari kiamat, untuk umatku nanti di hari kiamat. Gitu. Makanya nanti ketika hari kiamat itu, ketika semua penduduk neraka sudah masuk ke dalam neraka, penduduk surga masuk dalam surga, itu Allah perintahkan malaikat dan Nabi Muhammad SAW menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah perintahkan, wahai malaikatku, cari di antara umat Muhammad SAW ya, yang di dalam hatinya ada sebesar zarrah, sebesar atom, bukan sawi bu, sawi masih kelihatan, atom ya. Atom itu kan partikel paling kecil sekarang. Sebesar atom keimanan yang ada di dalam hatinya. Maka ketika itu ada, Allah berdoa, ya Allah keluarkan umatku itu dari neraka. Maka orang itu dikeluarkan dari neraka. Lalu belum puas, coba cari yang lain. Akhirnya ada satu orang yang dia tidak pernah melakukan kebaikan di dunia ini, tapi dia hanya punya satu senjata, yaitu kalimat tauhid. Maka kata Nabi Muhammad, ya Allah, dia umatku yang mengucapkan dan mengikrarkan kepadamu tauhid itu, maka keluarkanlah dia dari neraka karena tauhid, kalimat tauhid itu. Nah itu syafaat diantara bentuk syafaat Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, gitu bu. Makanya jadi sampai yang paling nggak punya apa-apa kecuali hanya satu kalimat tauhid. Itulah kenapa kalimat tauhid disebut dengan miftahul jannah, itu kunci surga. Maka siapapun yang pernah mengucapkan kalimat tauhid dalam hidupnya sekali, meskipun dia tidak pernah melakukan kebaikan di dunia ini, sejatinya dia telah kok sekarang udah punya kapling pak, itu udah punya kapling di surga, meskipun nanti prosesnya macam-macam, mau mampir dulu dan sebagainya, tapi kan paling tidak dia apa? Enggak kholidina fiha kan, tidak kekal di sana itu. Dan ketika dia masuk surga itu, nikmat pertama kali dia masuk surga, kesengsaraan yang dia rasakan di neraka itu sudah tergantikan semuanya. Itu gambaran nikmat surga seperti itu. Nah, maka mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya yang sepertiga itu, yang Allah masukkan ke dalam surganya tanpa hisab. Itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini kita doakan Ustaz Ahsan yang sedang kurang sehat, mudah-mudahan diberikan kesembuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua mudah-mudahan diberikan husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi wa kullu niyyah as-salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Shadakumullah fi ra'ayatihi wa zimmatihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.